Presiden Joko Widodo akan menghabiskan hari-hari terakhir masa jabatannya di Ibu Kota Nusantara. Ya, akan seperti apa kegiatan Jokowi nanti di sana? Berikut perbincangan bersama Kepala Presidential Communication Office Hasan Nasbi terkait rencana Presiden Jokowi berkantor di IKN dan dua topik menarik lainnya, seperti misalnya kejutan dalam pelantikan Presiden Oktober mendatang hingga wacana susu ikan dalam program Gizi Gratis. Sejauh ini kita tahu Pak Presiden program ini sudah lagi di IKN ya, akan di 40 hari terakhir ini akan berusaha berkantor di sana, namun memang tidak tiap hari begitu ya informasinya Ya, kan. berkantornya Pak Jokowi itu jangan dianggap ada di kantor. Bisa di mana-mana aja. Karena Pak Jokowi berkantor di Jakarta, pada kenyataannya Pak Jokowi bisa ada di mana-mana kan, keliling kemana. Berkantor di IKN itu juga seperti itu. Jangan kemudian orang berpikir, oh Pak Jokowi akan berada di dalam kantor di IKN sepanjang hari, enggak. Pak Jokowi juga pasti pergi-pergi kunjungan. Cuman mungkin titik berangkatnya ada dari IKN kayak gitu. Jadi beliau pasti keliling-keliling Kak, kunjungan. Bahkan balik lagi ke Jakarta juga nggak apa-apa. Karena istana presiden kan ada di mana-mana. Ada di Bali juga. Ada di Bali, ada di Bogor, Jogja. ada di Jogja. Dan itu bisa dijadikan presiden sebagai tempat beliau memerintah gitu loh. Okay. Dan ini kan ya Pak Presiden bolehlah menikmati legasi beliau. Iya, walaupun cuma sebentar tapi bolehlah menikmati ini legasi beliau karena ya Kapan memang lagi ya? Iya, yang paling lama nanti merasakan legasi ini kan presiden-presiden berikutnya. Ya. Nah, Pak Presiden di akhir masa jabatan mungkin ingin merasakan nih, wah ini yang sudah dibangun, ini yang sudah jadi ya kita coba. Masa saya nggak ngerasain gitu Iya, ya? ngerasakan yang udah gitu. mengusahakan. Mas, bicara soal itu, kalau kita bicara melihat hal itu tuh kan selain emang ingin merasakan legasinya tadi, ada hal bahwa komitmen itu udah tidak perlu disangsikan lagi. Komitmen Pak Jokowi terkait dengan IKN ini begitu besar, lebih dari 100% mungkin ya bisa dikatakan demikian. Mungkin 300%. Mungkin 300%. Luar biasa. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Gini, memang dalam pengantar nota kemarin Pak Jokowi tidak naruh dana yang besar untuk IKN, cuman sekian ratus miliar lah. Ya. Tapi itu bottom line aja. Untuk memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo nanti, biar Pak Prabowo yang tentukan berapa besar yang mau ditaruh di sana. Ini kan indah sekali ya. Pak Jokowi menyiapkan anggaran prioritas untuk Pak Prabowo. Makan bergizi gratis 71 triliun, ini sekian triliun, ini sekian triliun, disiapkan semua. Tapi untuk programnya Pak Jokowi yakin nih akan dilanjutkan. Tapi karena Pak Prabowo nanti yang akan jadi presidennya, biar Pak Prabowo yang tentukan berapa besar nilai yang ada di sana. Tapi nanti Pak Prabowo akan taruh itu. Dana untuk percepatan pembangunan IKN itu pasti berlanjut. Ini komitmen keberlanjutan itu di sana. Salah satu contoh terbaik dari komitmen keberlanjutan itu nanti adalah IKN. Sebagai satu bidang yang sedang mempersiapkan, salah satu yang dipersiapkan tentunya pelantikan dong. Gimana nih Tapi pelantikan? bukan di kita itu di Setnek dan Setpres. Di Setnek dan Setpres. Kira-kira pembicaraan seperti apa? MPR yang akan mengerjakan pelantikan kan MPR, melaksanakan pelantikan MPR. Kemudian ada pisah sambut dan segala macam nanti dikerjakan dari Setnek dan Setpres. Pelantikan dan segala macam bisa dikerjakan oleh Setnek dan Setpres. Detailnya tentu saya nggak tahu. Itu nggak. Spill dong Mas, apa nanti kira-kira Pak Prabowo ini kira-kira akan seperti apa? Tanggal 20 Oktober ya? Tanggal 20 Oktober. Iya. Hari Minggu dan kalau itu harus meriah itu. Meriah pasti. Harus meriah lah. Karena kan kalau kita lihat Pak Jokowi kemarin sempat ada yang naik andong gitu kan. Ya mungkin beda style, tapi meriah lah. Oh gitu. Di hari Minggu itu meriah lah itu. Meriah. Ini akan jadi pesta keceriaan dan kebahagiaan daerah Indonesia dan juga mungkin penuh keharuan. Saya yakin ini penuh keharuan juga. Oh ya? Yakin saya ini penuh keharuan. Termasuk soal alternatif yang kemarin ini juga lagi ramai, soal susu ikan. Nah ini menurut saya ini apa ya? Ini disinformasi. Disinformasi? Sebelah mana Mas disinformasinya? Jadi begini, sebagai sebuah usaha, kreativitas yang perlu dieksersis silakan. Jadi Badan Gizi Nasional tidak masukkan susu ikan itu dalam skenario mereka. Apalagi sebagai pengganti susu. Tapi sebagai exercise dari pihak lain untuk pengayaan nutrisi terbuka aja. Tapi harus proven dulu, diuji coba dulu dong. Sekarang pertanyaan sudah pernah diuji coba di mana? Sudah diuji coba belum? Diterima dan direspon dan diterima nggak oleh masyarakat?
Kalau nanti itu diterima dan direspon baik oleh masyarakat, bisa loh jadi masuk ke dalam program Makan makan bergizi gratis bergizi, ini. tapi bukan pengganti susu. Oke. Untuk pengayaan nutrisi aja, pengayaan protein oke. Tapi pengganti susu ya nggak bisa, karena program susu ya susu gitu. Susunya ya susu, bukan susu ikan gitu.